Ini menjadi terminologi yang sangat khas di wilayah Surabaya, sehingga jangankan gangguan ya, apapun yang mereka anggap tidak sesuai dan perlu direspon. Memang jadi ketika sebuah sudut pandang bertolak belakang dengan kondisi masyarakat, di situ menjadi salah satu pemantik awal lah gitu sebenarnya. Sebenarnya kenapa kok bisa Malabi terbunuh gitu ya? Dimana ketika dari tanggal 25 kemudian sampai tanggal 29, tanggal 30 Malabi tewas, itu kan memang ya secara waktu cepat sekali gitu. Dalam waktu 5 hari bisa ada peristiwa yang semacam itu. Kalau nggak ada ultimatum dan nggak ada pidato, pidato. Ya, sebenarnya mungkin 10 November nggak akan pernah terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Zainal Fatoni. Dalam kesempatan video kali ini saya akan kembali membuat video dalam bentuk podcast. Jika teman-teman ingat, beberapa bulan yang lalu di channel YouTube saya ini saya pernah membuat video podcast dalam bentuk podcast yang kala itu adalah solo podcast video, dan kali ini pada kesempatan podcast kali ini cukup menarik dan cukup berbeda karena saya tidak sendirian lagi. Kali ini saya ada temannya yang nanti bisa sama-sama berdiskusi tentang tema podcast yang telah kami tentukan. Baik teman-teman, jadi saya di sini bersama dengan salah satu dosen jurusan sejarah Universitas Negeri Semarang. Beliau adalah Bapak Nugroho Bayu Wijanarko. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas Zainal, dan selamat siang teman-teman semuanya. Baik teman-teman, jadi luar biasa di tengah kesibukan Pak Bayu, di tengah kesibukan beliau masih menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu, berdiskusi dengan saya, dan nanti teman-teman bisa ikuti bersama. Ini anaknya Mas, Pak, atau gimana Pak? Saya ikut tuan rumah saja. Saya mau dipanggil Pak boleh, dipanggil Mas boleh. Tapi kayaknya kalau ini anak SMA, kayaknya lebih baik kita menggunakan Mas saja ya, biar lebih dekat secara emosional begitu. Baik Mas Bayu. Ini saya butuh penyesuaian baru ini. Biasanya kalau ketemu di kampus kan selalu Pak, ini harus Mas. Baik teman-teman, jadi berkaitan dengan saya ditemani oleh Mas Bayu. Kali ini kami akan membicarakan salah satu topik podcast berkaitan dengan peristiwa bersejarah di Indonesia yang kita cukup familiar dan cukup dekat dengan peristiwa ini karena memang momentumnya selalu diperingati setiap tahun, yaitu adalah peringatan 10 November atau peringatan tentang peristiwa pertempuran Surabaya. Jadi kami di sini akan membahas tentang pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Baik Mas Bayu, jadi ketika kita berbicara tentang peristiwa 10 November, ini kan berangkat dari kondisi pasca kemerdekaan, di mana ketika Indonesia sudah merdeka, memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus, ternyata kemerdekaan itu bukan sifatnya mutlak, bukan tanpa ada gangguan asing lagi nih. Kita bukan semata-mata udah merdeka tanpa campur tangan asing, ternyata sekutu ini datang lagi ke Indonesia. Dan kemudian Belanda juga di situ hadir dan memboncengi. Nah itu kira-kira bagaimana Mas Bayu, kondisi kala itu? Oke, terima kasih Mas Zainal. Saya pikir ketika membicarakan tentang peristiwa 10 November ya, ini adalah sebuah peristiwa yang sebenarnya di luar heroisme dan maknanya yang sangat luar biasa bagi bangsa Indonesia. Kita mungkin perlu penyegaran dengan 2 poin utama ya. Saya pikir tentang peristiwa ini gitu. Yang pertama, saya mungkin perlu melihat dari konteks apa itu Surabaya dan kenapa harus terjadi di Surabaya ya. Gitu. Karena kan kalau dibilang reaksi terhadap kedatangan sekutu, dalam hal ini Afnei dan Nica, kota lain juga punya peluang yang sama gitu ya untuk bisa terjadi gesekan ataupun bahkan muncul menjadi sebuah konflik terbuka gitu. Tapi kalau kita membicarakan Surabaya sebagai sebuah geografis, kita perlu ingat bahwa ada semacam budaya di masyarakat Surabaya khususnya dan Jawa Timur pada umumnya itu yang kecenderungan mereka untuk punya rasa berangga ya. Kalau mereka menyebutnya mungkin dari kosakata wani atau pemberani gitu ya. Jadi ini menjadi terminologi yang sangat khas di wilayah Surabaya, sehingga jangankan gangguan ya, apapun yang mereka anggap tidak sesuai dan perlu direspon dalam segala bentuk, mereka akan menggunakan kosakata ini sebagai wujud untuk menunjukkan siapa diri mereka gitu ya. Cuman yang dari level yang kedua, kita perlu tahu bahwa ada perbedaan persepsi ya Mas Zainal dan mungkin teman-teman juga, bahwa apa yang kita katakan sebagai proklamasi kemerdekaan itu mungkin adalah hal yang kita pandang sebagai bangsa Indonesia adalah pencapaian yang menjadi awal bagi kita untuk menjadi bangsa merdeka. Tapi bagi beberapa Afnei atau mungkin Nica yang dalam hal ini adalah pemenang Perang Dunia II, kita masih dianggap sebagai koloni mereka, dan pendudukan Jepang itu adalah bagian yang menurut mereka harus tidak bisa diterima seperti itu, sehingga
perbedaan respon inilah yang mungkin nantinya akan menjadi titik awal untuk memperlihatkan bagaimana peristiwa 10 November itu bisa terjadi. Gambaran umumnya kurang lebih ya seperti itu, begitu. Oh, baik Mas Bayu. Memang jadi ketika sebuah sudut pandang bertolak belakang dengan kondisi masyarakat, di situ menjadi salah satu pemantik awal lah gitu semacam itu, Mas. Oh ya teman-teman, jadi tadi Mas Bayu ini berbicara juga tentang geografis. Jadi ini lupa disampaikan di awal. Ternyata ini Mas Bayu ini sudah cukup akrab lah, tidak asing lagi dengan Surabaya karena beliau ini dulu sempat mengenyam pendidikan di S1-nya gitu, Pak? Iya, di Airlangga Surabaya. Di Universitas Airlangga selama kurang lebih saya di Surabaya 5 tahun. Dari tahun 2008 hingga 2013. Jadi ya beberapa hal umum dari kota itu saya cukup merasakan lah ya auranya dan bagaimana budaya masyarakatnya sempat menikmati begitu. Baik Mas Bayu, nah ini teman-teman, jadi diskusi kita ini akan sangat mendalam dan sepertinya kita mendatangkan orang yang cukup tepat karena secara kedekatan emosional, secara geografis juga Mas Bayu juga cukup akrab lah dengan Surabaya. Baik Mas Bayu, selanjutnya ketika tadi Mas Bayu mengatakan respon masyarakat lah gitu ketika dari slogan waninya arek-arek Surabaya gitu. Nah sekarang ketika proses datangnya sekutu, Nica, terus kemudian Afnai, tentara Inggris, di kemudian Belanda juga datang, yaitu peristiwa di Hotel Yamato itu cukup familiar banget gimana proses perobekan bendera Belanda menjadi merah putih itu bagaimana Mas? Oke, sebenarnya tadi saya koreksi sedikit ya. Tadi sebenarnya bukan 19 Oktober, Mas. 19 September. 19 September. 1945. Jadi ada selisih lebih kurang 2 bulan lah ya sebelum 10 November. Oke, kalau berbicara kenapa sih Hotel Yamato gitu ya? Apa sih pentingnya hotel ini sespesial apa gitu? Nah, ini kalau teman-teman yang pernah berkunjung ke Surabaya dan kebetulan pernah melalui jalan Tunjungan, tempat di mana hotel ini berdiri, ini memang menjadi sebuah kawasan kalau dibilang orang sekarang nyebutnya healingnya, tempat rekreasinya orang Belanda dulu, dan disitulah mereka membangun sejumlah fasilitas, tidak hanya klub, kemudian juga hotel ini dulunya menjadi tempat mereka untuk melepas penat lah semacam itu. Nah, ketika Jepang masuk di Surabaya dan di Indonesia, hotel ini mereka ambil alih sebagai markas. Begitu pula setelah Indonesia merdeka, hotel ini dianggap masih punyanya orang Belanda gitu. Jadi masih tetap dianggap, meskipun Indonesia sudah merdeka secara hukum, tapi hotel ini boleh dibilang masih punyanya orang Belanda. Itu sehingga ketika perintah untuk boleh datang di Surabaya untuk melucuti tentara Jepang, mereka menggunakan hotel ini sebagai tempat untuk pertemuan gitulah. Nah, karena itulah ketika tiba-tiba di tanggal 19 September itu muncul peristiwa bendera merah putih tadinya berubah menjadi bendera merah putih biru Belanda, ini kemudian dianggap bagi orang-orang Surabaya langkah yang terlalu melampaui batas gitu bahasanya. Loh, kamu saya izinkan di sini untuk melucuti tentara Jepang, kenapa kamu melakukan hal seperti ini? Ini sudah bukan punyamu lagi gitu. Nah, inilah yang kemudian menurut saya memicu ketegangan di antara orang-orang Surabaya sendiri dengan pihak sekutu yang dianggap sudah terlampau berani. Peristiwa 19 September ini kalau saya lihat di luar kalau mungkin hanya merobek bendera, mungkin hanya berhenti pada level keberanian aja ya, atau heroikme peristiwa itu. Tapi secara moral, Mas Zainal dan mungkin buat teman-teman yang lain, saya melihatnya peristiwa ini tuh juga punya dampak besar gitu ya, bahwa peristiwa ini menyadarkan orang Surabaya bahwa kita tuh sudah merdeka dan ini sudah menjadi kedaulatan kami, dan perobekan bendera itu sebenarnya eksistensinya mengarahkan kepada bahwa Belanda sudah nggak punya kekuatan apa-apa lagi di situ, dan simbol perobekan bendera itu menjadi pengejawantahan, menjadi wujud nyata bahwa kami sudah nggak mau lagi dijajah dan kalian harus pergi dari sini atau hormati kami sebagai pemiliknya Surabaya. Nah, gambaran inilah yang kemudian memicu rentetan peristiwa pasca 19 September itu tadi. Begitu. Nah, baik, berangkat dari peristiwa Hotel Yamato itu ternyata menjadi pemantik awal, dan puncaknya memang ketika di bulan tadi September 19 September, terus kemudian kita ke bulan Oktober. Ya. Nah, di bulan Oktober itu pada tanggal sekitar 25 kali Mas. Iya, 25 Oktober, di mana ketika Malabi dengan pasukannya ternyata itu kurang lebih membawa sekitar 4.000 pasukan datang masuk ke Surabaya, dan itu kronologisnya gimana, terus kemudian respon rakyat Surabaya kala itu gimana Mas dengan kondisi seperti itu? Kalau kita melihat
kasusnya tentara sekutu, ini kan sebenarnya kita harus perlu tahu ya bahwa sekutu ini ada banyak, dan yang datang ke Indonesia khususnya itu sebenarnya kan adalah AFNI, Allied Forces Netherlands, yang tujuannya adalah untuk melucuti tentara Jepang, gitu kan, karena mereka sebagai pemenang perang, mereka berhak untuk datang sebagai pemenang dan menawan orang-orang Jepang yang sebagai kalah perang. Kalau membicarakan tujuan awalnya mah nggak ada masalah ya, disambut baik dan silahkan kalian boleh berlaku sebatas tujuan awal itu. Nah, yang kemudian menjadi polemik itu adalah karena kedatangan AFNI ini juga disertai dengan orang-orang Nica gitu. Nah, apa sih Nica ini? Kan orang-orang sering bicara Nica itu adalah orang tentara Belanda yang membonceng sekutu gitu ya. Nah, kita perlu tahu Mas Zainal, ini mungkin sedikit agak di luar materi ya, tapi ini mungkin pengayaan yang bisa saya sampaikan bahwa ketika Belanda itu sudah kalah dari Jepang di tahun 1942, mereka itu secara pemerintahan tetap berjalan sebenarnya, tapi tidak di Hindia Belanda, tapi di Australia. Namanya memang pemerintahan sivil Hindia Belanda, dan pusatnya ada di sana. Dan bahkan mereka masih tetap mengadakan korespondensi ya, masih surat menyurat dengan pihak sekutunya. Sehingga ini menjadi dalih mereka bahwa kalau kita sudah menang perang, kita tetap balik lagi nih ke Indonesia gitu. Tapi mereka tidak bisa menerima fakta bahwa kita sudah proklamasi kemerdekaan. Ketika kasus di Surabaya, itu kan janji pertama komandan sekutunya itu sudah ya sama. Mereka datang, oke, saya hanya untuk melucuti tentara Jepang, setelah itu membebaskan tawanan perang, sebelum itu saya pulang gitu. Tapi ketika Nica ini datang, persepsi orang-orang yang ada di Surabaya khususnya dan Indonesia pada umumnya punya bayangan bahwa ini Belanda ini bakal balik lagi menjajah kita gitu. Dan ini diperparah dengan insiden tadi ya, Hotel Yamato tadi, kemudian diperparah juga dengan kelakuan tentara sekutu sebagai pemenang perang itu bertindak terlalu jauh, seperti malah bukan hanya melucuti tentara Jepang tapi juga meminta penduduk untuk menyerahkan senjata yang sudah mereka terima dari Jepang gitu. Nah, gesekan inilah yang kalau menurut saya akhirnya memicu ketegangan gitu. Sebenarnya kayak mungkin kalau kita bisa melihat ya lebih ke kalian katanya datang ke sini sebagai tamu, janjinya seperti ini. Kenapa kalian melampaui kesepakatan, sudah berbeda gitu. Nah, ini perbedaan persepsi inilah yang kemudian meruncing, dan pusatnya memang terjadi dalam kasus bentrokan di sepanjang tanggal 25 hingga 28, atau kita sering menyebutnya pertempuran 3 hari di Surabaya. Ya, dan memang akhirnya kan yang timbul korban terbesar itu adalah si Brigadir Jenderalnya Malabi gitu kan. Nah, sebenarnya kenapa kok bisa Malabi terbunuh gitu ya? Kalau kita di kacamata orang Indonesia itu kan keberhasilan arek-arek Surabaya bisa mengalahkan bahasanya ya, melukai atau mengalahkan seorang, bayangin Brigadir Jenderal itu luar biasa sekali, aura keberanian dan perjuangan mereka itu betul-betul wah, kita nggak main-main gitu. Tapi ada juga beberapa penjelasan yang malah menimbulkan tafsiran baru kenapa justru si Malabi yang terbunuh. Nah, ada beberapa informasi yang pernah dihadirkan juga bahwa Malabi ini ternyata adalah seorang Brigadir Jenderal tapi dia tidak pernah ikut dalam pertempuran. Jadi boleh dibilang dia Brigadir Jenderal tapi secara administrasi saja gitu. Jadi pangkatnya dia tinggi tapi karena dia orang kantor, bukan orang yang pernah bertempur di medan perang gitu. Nah, sehingga ketika kasusnya terjadi bentrokan di Surabaya, orang ini datang sebenarnya untuk mengklirkan suasana, tapi karena yang datang Brigadir Jenderal, orang-orang di Surabaya menganggap bahwa ini adalah pentolan Inggris yang dianggap menjadi pemicu konflik tersebut, dan pecahlah insiden tersebut gitu. Dan ya akhirnya endingnya kan Malabi dibunuh, dan ini menjadi dalih gitu ya bahwa orang-orang sekutu merasa penduduk Surabaya harus menyerahkan senjata dan mengakui bahwa kamu memang melukai atau membunuh Malabi seperti itu, meskipun ya akhirnya endingnya nggak kejadian dan pecahlah konflik tersebut gitu. Baik Mas, memang kalau misalkan yang saya baca itu kan di sejarah memang sebenarnya runtutan waktunya itu memang sangat begitu cepat gitu Mas. Iya. Dimana ketika dari tanggal 25 kemudian sampai tanggal 29, tanggal 30 Malabi tewas, itu kan memang ya secara waktu cepat sekali gitu. Dalam waktu 5 hari bisa ada peristiwa yang semacam itu. Itu bahkan tercatat ya seperti yang kata Mas Bayu tadi sampaikan, sebenarnya kedatangannya awalnya diterima gitu. Memang yang saya baca tuh tanggal 26 Oktober, bahkan Gubernur Suryo, kala itu Gubernur Surabaya menerima dan berdiskusi lah dengan Malabi, menyampaikan apa tujuannya, dan disampaikan memang untuk
melucuti tawanan perang dan sejenisnya gitu, bukan untuk tujuan perang dan menguasai semacam itu. Tapi memang akhirnya ya akhirnya terjadi pertempuran karena memang banyak sekali tindakan yang seperti kata Mas Bayu tadi melampaui batas dan akhirnya mendapatkan respon yang cukup serius dari rakyat Surabaya. Nah, ketika proses Malabi tewas, terus kemudian digantikan dengan jenderal baru dan dengan sekarang sekutu jadi punya alasan nih Mas. Sepertinya kan menjadi kayak alasan kuat bagaimana rakyat Surabaya ini benar-benar menunjukkan perlawanan nih. Jadi kayak memang harus masalah serius dan harus dihanguskan atau dilawan. Nah, itu prosesnya gimana Mas ketika memang Malabi sudah tewas, jenderal baru dan Surabaya kembali mendapatkan serangan? Oke. Sebenarnya kan ketika peristiwa Malabi terbunuh, itu kan sebenarnya inginnya konflik itu mereda. Dan Malabi datang itu tujuannya untuk memulihkan keadaan barengan dengan Dr. Sugiri di Surabaya datang sebagai wakil Indonesia untuk menghentikan tembak-menembak waktu itu. Tetapi kan yang terjadi tidak seperti skenario. Yang terjadi malah si Malabinya terluka dan ini yang kemudian dianggap memicu bahwa orang Surabaya ini sudah bertindak juga terlalu jauh. Jadi sama-sama beda persepsi juga gitu. Persepsi. Jadi kalau pihak Indonesia dalam penduduk Surabaya merasa Inggris juga terlalu berlebihan, Inggris juga sama merasa. Dan sebenarnya di luar itu masih ada negosiasi itu, Mas Zainal. Jadi tidak langsung ada ultimatum ya. Tetap aja ada semacam usaha untuk meredakan ketegangan begitu. Jadi memang prosesnya itu sebenarnya tidak langsung setelah tewasnya Malabi tidak ada pergolakan fisik secara nyata, tapi memang nanti baru akan muncul lagi. Ya, tadi itulah pemicunya. Kalau nggak ada ultimatum dan nggak ada pidato, ya, sebenarnya mungkin 10 November nggak akan pernah terjadi. Baik. Jadi memang terdapat ketika ada ultimatum, terus kemudian juga ada pidato dari Bung Tomo yang cukup terkenal, dan terus kemudian menyulut semangat untuk berjuang gitu ya Mas. Dan ketika kita berbicara tentang pertempuran gitu Mas, itu kan memang membahas satu sosok Bung Tomo gitu. Gimana Bung Tomo ini kalau kita berbicara secara faktual di lapangan memang kan cukup tidak berimbang gitu. Pertempuran Indonesia melawan penjajah itu tidak pernah berimbang baik dari persenjataan. Kita cuma menang jumlah tapi senjata cukup kalah jauh lah gitu Mas. Tapi memang ada sosok yang menarik gitu Bang. Gimana Bung Tomo ini berhasil memacu dan mengobarkan semangat arek-arek Surabaya, rakyat Surabaya, di mana melalui yang saya baca itu tentang beliau mendirikan radio pemberontak, terkenal dengan istilah radio pemberontak. Maka kalau di buku sejarah itu Bung Tomo itu digambarkan dengan background belakang jaring laba-laba gitu. Dulu waktu saya kecil berpikiran ini maksudnya apa gitu Bang. Karena kenapa kok jaring laba-laba? Ternyata sekarang yang saya pahami itu kan ternyata dengan background beliau adalah seorang yang kerja di jurnalis, penyiar berita kala itu di kala pendudukan Jepang dan kemudian di media berita antara juga. Dan akhirnya dia menjadikan itu medan perjuangan beliau dengan membakar. Itu gimana Pak? Perspektif Bapak tentang sosok Bung Tomo ini? Kalau saya lihat sebenarnya mungkin biar adil ya penilaiannya, saya kok melihat sebenarnya di luar Bung Tomo ada dua hal yang mungkin diabaikan ya. Tapi meskipun yang kedua sudah mulai ada suara-suara, yang kedua diantaranya mungkin kalau saya boleh berikan tempat untuk kita support ya sebagai pelaku utama juga dalam peristiwa 10 November di luar Bung Tomo adalah tentu saja adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari yang beliau mengorganisir maksud saya sejumlah pasukan dari Nahdlatul Ulama khususnya dan dari pasukan Islam untuk datang ke Surabaya dan membantu pertahanan di sana. Itu yang mungkin baru-baru ini saja disebutkan gitu ya. Tapi kalau yang ketiga, ada juga yang bagi saya ini mungkin sepele ya, tapi punya dampak luar biasa, yaitu relanya penduduk Surabaya untuk meninggalkan kota dan hijrah ke daerah yang namanya Mojokerto. Itulah kenapa sekarang kan ada gerak jalan perjuangan Surabaya Mojokerto sejauh lebih kurang 45 kilo, itu semacam flashback gitu ya, mengingat bahwa dulu kami penduduk Surabaya berani meninggalkan rumah, harta benda kami untuk hijrah ke kota lain, sedangkan Surabaya itu full menjadi medan pertempuran gitu. Jadi yang datang adalah pasukan TKR, kemudian pasukan Hizbullah, Nahdlatul Ulama itu datang memang untuk tujuannya perang. Jadi sebenarnya sosok Bung Tomo ini apa arti pentingnya gitu ya? Saya pikir gini, Mas Zainal dan mungkin buat teman-teman yang lain. Sebenarnya ide bahwa Indonesia sudah tidak ingin dijajah itu sudah lama ya. Sudah, bahkan kalau kita boleh agak merujuk, sudah sejak zaman pergerakan sudah ada ide itu.
Nah, apa arti penting Bung Tomo? Bagi saya ada di dua hal ya, Mas Zainal. Yang pertama, dialah orang yang paling paling setelah Indonesia merdeka, beliaulah yang paling kekeh untuk menyadarkan kita bahwa impian kita merdeka, ya sudah kita harus merdeka gitu, nggak ada cara lain gitu. Ungkapan merdeka atau mati itu kan bukan sekedar slogan yang menggerakkan perlawanan, tapi punya makna kita maunya merdeka sudah. Kita nggak punya cara lain, kita harus melawan biar bagaimanapun caranya. Dan 10 November itu menjadi perwujudan slogan tersebut. Nah yang kedua, selain untuk menggobarkan perlawanan, pidato Bung Tomo ini juga menunjukkan di luar kemauan ya, adalah yaitu tadi semangat untuk kalau saya bilang rela berkorban gitu ya. Dan dalam hal ini pengorbanan itu kalau di dalam pidato Bung Tomo kan jadi kayak nggak ada artinya karena kita akan mendapatkan yang lebih besar gitu, yang berupa janji untuk kita mendapat kemerdekaan. Saya pikir dua hal itu sih yang seringkali mungkin di dalam maknai pidato Bung Tomo dan dua tokoh yang lain, rakyat Surabaya dan Khudratus Syekh Hasyim Asy'ari, itu yang jarang dimunculkan gitu, bahwa merdeka selalu punya dua hal yang saling bertaut. Satu memang ide atau kemauan untuk merdeka, dan satu harus berkorban untuk mendapatkan itu. Kurang lebih begitu kalau saya ngelihat peran Bung Tomonya, Mas Zainal. Oh, baik Mas Bayu. Jadi memang tadi ada yang menarik, bahkan saya pribadi itu baru tahu ketika memang ada pergerakan ketika memang Surabaya itu dijadikan medan pertempuran, rakyat yang tidak ikut bertempur bergeser ke daerah Mojokerto tadi. Baik Mas Bayu, ini luar biasa teman-teman. Jadi beberapa pengetahuan tadi sebenarnya secara garis besar kita mungkin ya paham lah, ini tahu tentang Surabaya ini pernah terjadi pertempuran pada tanggal 10 November karena memang hingga eskalasinya diperingati sebagai Hari Pahlawan. Tapi ternyata alasan pemilihan Hari Pahlawan tadi sedikit banyak dapat kita pahami dari apa yang dijelaskan oleh Mas Bayu tadi, di mana dari eskalasi perjuangan, terus kemudian ini pertempuran Surabaya ini menjadi awal inspirasi bagi mana proses perjuangan, di mana keinginan itu harus ada pengorbanan tadi gitu Mas. Nah Mas, ini mungkin bagian terakhir nih Mas, apa yang Mas Bayu bisa sampaikan melalui peristiwa bersejarah, narasi bersejarah yang selama ini diajarkan dan kemudian diberikan kepada generasi penerus bangsa ini, yang bisa diambil dari nilai sejarah, terus kemudian refleksinya itu seperti apa Mas? Pesan untuk kami. Kalau saya melihatnya sebenarnya dalam tiga hal ya Mas Zainal. Kalau berkaca dari peristiwa 10 November di Surabaya, saya melihat yang pertama ada impian yang besar yang sudah itu kalau bahasanya di kita ya, mungkin teman-teman tahu film 5 cm ya, itu kan mimpinya ditaruh di depan mata, dibayangin, diingat-ingat, dan itu menjadi alam bawah sadar kita gitu. Sama halnya dengan 10 November, saya melihat mimpi merdeka itu bukan lagi mimpi gitu. Kalau kita belum proklamasi mungkin masih seperti apa ya merdeka itu. Tapi 10 November itu sudah merubah, mimpi itu nggak lagi mimpi. Kita sudah meraihnya, maka kita jangan lagi cuman meraih, kita harus juga melampaui itu. Yaitu tadi, dengan melihat mimpi itu menjadi nyata dan kita perlu berkorban untuk itu. Nah, saya pikir menyambung dengan poin yang pertama tadi, mimpi yang sudah nyata soal merdeka itu. Menyambung poin yang kedua tadi dari pidatonya Bung Tomo adalah nilai berkorban dulu. Kita harus berhasil, harus ada effort dong gitu. Sama kayak teman-teman ingin berprestasi menjadi pelajar yang berhasil, harus ada pengorbanan juga. Teman-teman harus meluangkan waktu lebih banyak, harus belajar lebih keras, atau mungkin harus les, harus begini. Sama halnya dengan para pejuang kita juga dulu ketika mereka membayangkan merdeka, mereka sudah nggak memikirkan akan dapat apa nih, karena waktu itu tujuan mereka hanya mencapai dulu gitu. Itu mungkin yang poin yang kedua ya. Dan yang ketiga adalah saya pikir tanpa pamrihnya itu sih Mas. Saat ini sulit ya kita menemukan orang Indonesia itu yang bekerja tidak berorientasi langsung pada hasil ya. Kan kadang-kadang ada ungkapan bahwa aku melakukan hal ini dapat apa nih? Atau apa nih imbalanku gitu. Nah, kalau kita dalam berkaca 10 November, saya pikir mereka justru yang berjuang dan mengorbankan banyak hal, harta benda, bahkan jiwa raga. Itu sudah tidak memikirkan lagi mereka akan mendapatkan apa. Dan kita sebagai generasi muda mungkin ya, kalau kita kontekskan dengan Indonesia saat ini gitu, adalah ya bagaimana kamu membayar Indonesia masa depan, yang kamu mengorbankan waktumu untuk bangsa dan negara ini dan tanpa pamrih itu gitu. Jadi mungkin tiga hal itu sih yang perlu kita segarkan kepada teman-teman generasi muda kita.
Baik Mas Bayu, baik teman-teman. Jadi tadi seperti yang dikatakan Mas Bayu, terdapat 3 hal pokok yang sebenarnya dapat kita maknai, kita ambil nilai dari pentingnya kita belajar sejarah, terutama tadi melalui refleksi dari nilai-nilai sejarah dalam pertempuran 10 November 1945. Baik Mas Bayu, terima kasih. Ini sepertinya tadi sudah secara kronologis juga cukup lengkap gitu ya Mas. Mungkin Insya Allah sudah sih. Gitu. baik teman-teman, jadi cukup menarik. Jadi bagaimana tadi Mas Bayu menyampaikan apa yang dapat beliau share dan berbagi dengan kita, cerita secara kronologis, terus kemudian disandingkan dengan kedekatan beliau secara geografis. Banyak fakta baru, fakta sejarah baru yang saya pribadi juga tadi baru tahu, oh ternyata seperti itu gitu. Dan tadi beliau menekankan juga sebenarnya di balik pertemuan 10 November, itu tidak hanya sosok Bung Tomo, Hasyim Asy'ari juga sekarang mulai dimunculkan di mana peran beliau. Dan mungkin diskusi kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih Mas Bayu atas waktu, kesempatan, dan ilmu yang telah diberikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan teman-teman yang di rumah. Dan baik teman-teman, jadi demikian diskusi saya dengan Mas Bayu tentang pertempuran Surabaya. Cukup sekian kami Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.